Sekali lagi, salam kerajaan. Saya percaya bahwa hari-hari kita penuh dengan sukacita. Katakan amin. Hari-hari kita penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, saya boleh tiba kemarin dengan selamat dalam perjalanan kami. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang selalu setia, yang terus terhubung dengan rumah Allah. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, sampaikan selamat tahun baru. Iya, salam dulu. Iya, bilang selamat tahun baru. Iya, bilang senang lihat kamu hari ini. Iya dong. Kan kita 1 tahun kita berpisah ya. Ada sedikit pancaroba, suara saya juga agak sedikit serak-serak, bukan basah tapi kering. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita pada pagi hari ini. Katakan amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bagikan satu hal yang luar biasa bagi kita, bagaimana penyertaan Tuhan baik dalam perjalanan saya dan kemudian bertemu dengan orang tua rohani. Dan saya bersyukur bertemu juga dengan saudara-saudara Destiny, baik dari Nusantara maupun dari mancanegara, para hamba-hamba Tuhan, bahkan mereka membawa juga anak-anak rohani. Dan saya rindu satu waktu, kalau Tuhan izinkan, kita juga boleh hadir bersama-sama di sana dan menikmati tentunya firman-firman kerajaan yang saudara nikmati sampai hari ini. Tapi ada satu hal yang kuat yang Tuhan ingin agar supaya saya harus sampaikan kepada saudara, karena ini menjadi penting saudara, yaitu pesan dari orang tua rohani, agar supaya tahun 2026 ini ada satu proceeding word yang orang tua kami sampaikan, bahwa tahun 2026 kita harus hidup di dalam open heaven. Sama-sama katakan open heaven. Tahun 2026 kita harus hidup di dalam langit terbuka. Makanya nanti mungkin di bulan Januari ini saya akan menyampaikan beberapa hal bicara tentang open heaven ini, saudara, karena ini penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali hal yang terjadi. Baik, saya memang nggak nonton berita saudara, tetapi ada beberapa WhatsApp baik dari jaringan doa nasional, jaringan doa sekota, kemudian grup-grup antar interdenominasi, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang masih bergelut dalam bidang usaha. Maksudnya mereka hamba Tuhan, tapi mereka juga pengusaha. Mereka mengatakan bahwa tahun 2026, walaupun mungkin kita belum merasakan karena masih di bulan Januari, tapi banyak yang sudah memprediksi bahwa tahun 2026 bukan, walaupun orang bilang teknologi semakin canggih, tetapi ada banyak hal yang akan terjadi yang akan merubah situasi, baik ekonomi dan segala hal. Dan orang tua rohani kami menyampaikan bahwa kita yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah, katakan dimensi kerajaan Allah. Kita yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah, kita tidak perlu takut, katakan yes. Karena sama seperti firman Tuhan katakan, akan terjadi masa sama seperti keadaan waktu Nuh. Saudara tahu waktu keadaan Nuh, di mana orang akan semakin jahat, karena mereka tidak tahu membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Orang
akan berjalan sesuai dengan pikirannya. Makanya saudara bersyukur kalau saudara ada terus di rumah Allah, supaya saudara terus dibangun kehidupan saudara. Jangan sampai kehidupan kita berjalan sesuai dengan menurut pikiran kita, karena ini berbahaya. Tetapi sama seperti pada waktu zaman Nuh, yaitu bahwa Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Dan ada ayat-ayat yang berkata open heaven, di mana tingkap-tingkap langit terbuka. Bukan hanya bicara tentang berkat, tetapi tingkap-tingkap langit terbuka juga. Saudara tahu pada waktu itu bahwa hujan begitu dahsyat dan akhirnya menenggelamkan. Nah, tetapi Nuh dan orang-orang yang ada di belakang Nuh, mereka hidup dalam perlindungan, covering dari Tuhan. Katakan yes. Dan saya percaya bahwa apa yang orang tua rohani kami sampaikan, bahwa kita pun akan demikian. Kita yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah, kita yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah akan menjadi sama seperti itu, saudara. Sekalipun ada bahaya, sekalipun ada pemusnahan massal, sekalipun ada hal-hal yang menggetarkan tubuh dan jiwa saudara, sekalipun mungkin ada kematian yang memilukan, tetapi kita hanya akan menjadi penonton di sana. Kita akan masuk di dalam hal itu, tetapi kita tidak akan merasakan. Kenapa? Karena kita hanya akan melihat saja. Kita akan menjadi nonton, akan menjadi penonton saja. Kenapa? Karena kita ada dalam covering Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Katakan yes. Jadi saya rindu saudara hari-hari ini harus terus bangun kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya kita terus dalam covering Tuhan. Langit terbuka, open heaven terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita akan menjadi penonton, saudara. Orang akan bergelimpangan, orang akan mengalami hal. Karena banyak pengamat-pengamat ekonomi berkata, wah, tahun 2026 akan menjadi tahun berdarah-darah. Kita nggak tahu, saudara. Orang tua rohani kami mendapatkan pewahyuan bahwa akan terjadi bleeding cow, lembu berdarah. Apa itu? Nanti saya akan sampaikan, saudara. Tetapi intinya, sekali lagi, kalau kita dalam dimensi kerajaan Allah, kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah, kita adalah orang-orangnya Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan akan meluputkan saya dan saudara. Katakan amin. Katakan ikuti saya, Tuhan akan meluputkan saya. Jadi kita hidup dalam coveringnya Tuhan. Makanya saudara, saya harus pertajam akan hal ini. Apa yang menjadi tema kita? Coba kita baca sekali lagi Kolose pasalnya yang pertama, Kolose 1 ini ayatnya yang ke-27. Kolose 1 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Kepada mereka, ayo sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi bukan Kristus di tengah-tengah, tetapi Kristus di dalam saya dan saudara. Katakan amin. Christ in you, the hope of glory. Ini yang akan menjadi bagian kita di dalam dimensi kerajaan Allah yang akan kita hadapi, saudara. Yaitu apa? Kalau Kristus ada di dalam saya dan saudara, pengharapan akan kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian saya dan saudara. Katakan yes. Kenapa?
Karena yang hilang pada zaman dulu, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, yaitu the hope of glory itu, kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kemuliaan Tuhan tidak ada, maka pengharapan juga akan tidak ada, akan hilang. Katakan amin. Makanya kita harus mengerti, saudara, bahwa kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah, yaitu hidup dalam pengharapan dari Tuhan. Katakan amin. Tetapi untuk kita hidup dalam pengharapan akan kemuliaan dari Tuhan, kita harus Christ in me, Christ in you, dan Christ in us. Haleluya. Artinya di dalam kehidupan kita harus ada Kristus. Bilang kiri kanan, di dalam kehidupanmu harus ada Kristus. Untuk kita menikmati yang namanya kemuliaan Tuhan itu, harus ada Kristus dalam hidup kita. Karena ini penting. Coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Saya mungkin tidak panjang firman Tuhan hari ini, karena saya ingin rindu mendengar testimoni saudara. Nah, kenapa kita harus Christ in you? Nah, apa itu Christ in you, the hope of glory? Ini penting dalam kehidupan kita. Sama-sama kita baca. 1, sudah ketemu? Haleluya. 1 Yohanes 3:9. 1, 2, 3. Belum semua. Ayo, ayat 9. 1, 2, 3. Setiap orang tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Katakan amin. Saudara, saya mau katakan, kadang kalau kita baca ini, kita selalu yang ada di otak pikiran kita, mana mungkin. Yang ada dalam pikiran kita selalu gak bisa. Makanya itu tidak pernah terjadi, saudara. Jujur saudara, ketika saya mengerti akan hal ini, saudara, saya mulai takut untuk melakukan dosa. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara berkata, saya percaya Yesus. Udah tahun demi tahun saudara percaya Yesus. Kalau ini tidak tergenapi dalam hidup saudara, percayamu yang seperti apa? Saya mau tanya, ini firman bukan? Ini firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah. Kapan kita lahir dari Allah? Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita. Makanya jangan sampai engkau cuma mengaku Kristen, saudara, tapi engkau tidak lahir baru. Makanya kenapa saya kemarin sampai saya kasih contohkan seperti itu, karena ini penting, saudara. Bahwa iman kita bukan asal percaya saja, katakan yes. Tapi percaya yang sungguh-sungguh benar-benar percaya. Karena bicara kelahiran baru, bilang sama-sama, bicara kelahiran baru, bukan kelahiran fisik. Katakan amin. Melainkan kelahiran roh. Saya sampai sudah contohin saudara. Saudara waktu lahir baru, saudara nggak ada yang berubah dalam hidup saudara. Kalau kulitmu hitam, ya tetap hitam. Kulitmu putih, ya tetap putih. Rambutmu, ya mungkin kau bisa pirang, kau bisa bikin yang macam-macam. Tetapi waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus,
nature-mu, alami kehidupan kita, nggak ada yang berubah. Tetapi yang menjadi baru, yang disebut dengan lahir baru, yaitu roh saya dan saudara. Katakan amin. Roh kita yang menjadi baru. Nah, firman Tuhan ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa bicara dimensi kerajaan Allah, yaitu Christ in you, itu bicara tentang benih ilahi. Sama-sama katakan benih ilahi. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Haleluya. Benih ilahi itu apa? Benih Kristus, saudara. Benih ilahi itu bicara tentang divine ilahi, saudara. Benih ilahi bicara tentang genetik Kristus ada dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Makanya saudara bersyukur kalau ini dibukakan bagi saudara. Sehingga khotbah kita, ibadah kita bukan lagi ibadah gereja-gereja pola lama, saudara. Yang hanya bicara tentang berkat, hanya bicara tentang yang lain-lain. 5 langkah jadi kaya, 5 langkah sukses. No, tapi berbicara tentang bagaimana kehidupan kita persiapkan, saudara. Karena kita akan menghadapi satu masa, katakan suatu masa yang penuh dengan kesukaran. Tetapi kalau benih ilahi itu ada dalam kehidupan kita, maka roh ketakutan tidak ada dalam hidup saya. Karena Yesus kenapa dia jadi manusia? Dia ingin menjadikan satu contoh bukti bagi saya dan saudara, bahwa roh yang dewasa itu, genetik Kristus, ketika dia ada berjalan di muka bumi ini, kesukaran apapun tidak dapat menghalanginya. Haleluya. Badai boleh datang, kelaparan, mau dikasih makan 5.000 orang, banyak yang Yesus alami. Bahkan sampai membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Itu semua Yesus bisa jalani. Dan contoh yang Yesus bilang, yang Yesus lakukan, dia berkata bahwa kamu dapat melakukan bahkan lebih daripada apa yang kau kerjakan. Katakan amin. Dan saya percaya itu, saudara. Artinya kenapa saya dan saudara diutus, amanat agung itu, supaya kita melahirkan di generasi-generasi. Katakan amin. Karena sekali lagi saya mesti jelaskan ini berulang kali supaya saudara nancap dalam pikiran saudara, bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan sorga bagi saya dan saudara. Yang setuju bilang amin. Karena Yesus berkata, aku datang bukan bawa sorga. Tetapi ada pencuri yang akan mencuri itu. Bukan sorga yang dicuri, tetapi apa itu, saudara? Kehidupan kita. Amin. Coba Yohanes 10 ayat 10. Biar supaya saudara paham ini, saudara. Sehingga kekristenan kita nggak berputar-putar terus, saudara. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang mempunyai sorga. No. Tapi mempunyai hidup, katakan hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Iblis datang untuk membunuh kita. Kenapa? Iblis datang bukan apa yang dia curi, hidup itu. Apa yang dia bunuh, hidup itu. Apa yang dia binasakan, hidup itu. Katakan amin. Dia bukan mencuri harta saudara. Haleluya. Makanya kalau saudara nggak paham ayat ini, waduh saudara, kegagalan dalam kehidupan ketika kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Sekali lagi, kegagalan dalam kehidupan
waktu kita tidak mengerti akan firman. Yesus datang bukan bawa sorga dalam hidup saya dan saudara, tapi dia mengembalikan kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang tanpa ketakutan, kehidupan yang tanpa kekhawatiran, kehidupan yang tidak ada kesukaran. Katakan amin. Kehidupan yang mana? Penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Itu yang dia bawa bagi saya dan saudara. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang berkuasa. Kehidupan yang mana? Yang memerintah. Katakan amin. Kehidupan yang mana? Jadi pemenang. Katakan amin. Kehidupan yang mana? Dari kekuatan kepada kekuatan. Itu yang dia bawa dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Makanya kalau engkau lemah, jangan-jangan engkau masih hidup dalam pencuri itu, saudara. Di mana pencuri itu sudah mencuri sukacitamu, sudah mencuri kekuatanmu. Di mana iblis itu sudah mencuri semua damai sejahteramu. Makanya engkau nggak ada damai. Uang boleh banyak, tapi damai belum tentu. Tapi orang yang hidup. Kenapa? Karena yang Yesus janjikan ini dalam bahasa asli dikatakan, saya selalu bilang apa? Soeh. Dia memberikan kepada saya dan saudara, yaitu hidup soeh, eternal life. Hidup yang kekal yang dia berikan kepada saya dan saudara. Katakan amin. Jadi hidup yang artinya soeh itu, saudara, berbicara tentang apa? Soeh, jenis kehidupan Kristus. Jadi soeh itu artinya jenis kehidupan Kristus. Katakan amin. Soeh bicara tentang eternal life, hidup yang kekal, jenis kehidupan Kristus. Apalagi soeh bicara tentang divine nature kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kita harus fix. Kenapa harus Christ in you? Dan ini menjadi tema kita sepanjang tahun ini, saudara. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu. Karena ini yang akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk menapaki tahun 2026 ini. Ikuti saya. Kenapa saya harus Christ in me atau Christ in you? 2, 3. Harus Kristus ada di dalam saya atau Christ in you. Kenapa? Yang pertama, menjadikan kita, ikuti saya, menjadikan kita punya harapan. Kalau Kristus ada dalam saudara, maka saudara punya pengharapan. Amin. Jadi kenapa harus Christ in you? Supaya kita memiliki harapan, menjadikan kita punya harapan. Mungkin masa lalumu kelam. Mungkin ada anak-anak yang lahir dari keluarga broken home. Mungkin engkau pernah dipecat. Mungkin engkau pernah keluar dari pekerjaanmu. Mungkin masa lalumu gak bagus. Asal usul keluargamu gak baik. Istrimu gak baik. Suamimu gak baik. Mungkin engkau punya hal yang kurang baik di masa lalu. Tapi saya mau katakan, saudara, kalau Christ in you, Kristus ada di dalam saudara, percayalah, kalau saudara imani dengan benar, maka saudara punya harapan. Katakan, saya punya harapan. Menjadikan saya dan saudara punya harapan. Kenapa? Nah, ini penting. Karena dengan pengharapan yang dari Kristus akan membuat kita berpindah tempat. Haleluya. Pengharapan dari Kristus akan membuat kita berpindah
dari manusia lama menjadi manusia baru. Haleluya. Haleluya. Jadi kita dipindahkan, saudara. Kita berpindah tempat. Katakan, saya sudah dipindahkan. Saya sudah berpindah tempat. Saya bukan lagi manusia lama. Makanya kalau tahun yang baru, engkau harus pola yang baru. Katakan amin. Tinggalkan kemalasanmu tahun 2025. Tinggalkan cengeng saudara di tahun 2025. Tinggalkan kepala batunya saudara tahun 2025. Katakan amin. Karena saudara sudah dipindahkan. Untuk apa? Ada harapan yang baru. Haleluya. Haleluya. Saya rindu tahun 2026 melihat saudara semakin naik level di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena ada janji open heaven bagi kita, saudara. Haleluya. Coba Roma 8 ayatnya yang pertama. Roma 8 ayat 1. Baca sama-sama dengan suara nyaring. 1. Roma 8 ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Perhatikan ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Christ in you. Katakan amin. Amin. Kalau Kristus ada di dalam saudara, maka tidak ada penghukuman lagi. Yes. Amin. Oh, haleluya. Saya rindu kehidupan kita dimerdekakan. Ini yang dinamakan dengan freedom. Bebas. Tapi bukan bebas kebablasan. Bebas kenapa? Karena Yesus Kristus ada di dalam saya dan saudara. Oh, haleluya. Bebas yang penuh dengan tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab saudara harus benar-benar Kristus di dalam saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti firman Tuhan ini, coba kita baca deh dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 2 baca. Saya rindu saudara baca ayat ini. Ayo bantu saya baca. 1, 2, 3. Belum semua. Ayat 2, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Ayat 3, 2, 3. Karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka yang hidup menurut roh, karena keinginan daging adalah, tetapi keinginan roh adalah, sebab keinginan daging adalah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki apa? Ia bukan milik Kristus. Ini saya suka ayat ini, ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Spirit of Christ. Coba dalam bahasa Inggris. Dikatakan, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Bukan Roh Kudus, tetapi Roh Kristus. Yes.
Makanya ikuti saya, katakan, saya harus menjadi generasi Kristus. Belum semua. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Saya. Katakan amin. Kalau saudara tidak memiliki roh Kristus, jangan harap roh kudus ada dalam hidup saudara. Gereja hari-hari ini berlomba-lomba. Mau dipenuhkan dengan roh kudus. Itu penting saudara. Tapi kalau saudara tidak mengerti tujuan daripada roh kudus ada dalam hidup saudara, fungsi dari roh kudus, dan kenapa roh kudus harus diam dalam hidup saudara, dan bagaimana caranya supaya saudara menerima roh kudus, saudara harus menerima Spirit of Christ. Tanpa Spirit of Christ dalam hidup saudara, jangan harap roh kudus mau bersemayam dalam hidupmu. Kalau roh Kristus ada dalam hidup kita, maka pribadi yang lain itu pun akan ada dalam hidup saya dan saudara. Siapa itu? Parakletos. Siapa itu? Seorang pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Holy Spirit kalau dalam bahasa Inggris. Tapi di sini bukan Holy Spirit, Spirit of Christ. Harus saudara terima terlebih dahulu itu saudara. Kalau saudara tidak terima Spirit of Christ ini saudara, kehidupan saudara sulit untuk diubahkan. Haleluya. Haleluya. Makanya ini penting. Jadi mengapa harus Christ in you? Tadi yang pertama, kenapa? Supaya menjadikan kita memiliki harapan. Kenapa kita harus ada Christ in you? Supaya kita ada harapan. Katakan sekali lagi, supaya saya ada pengharapan. Tanpa Christ in you dalam hidup saudara, tidak ada harapan. Ayat itu luar biasa saudara. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Zaman dulu orang supaya bisa menikmati hidup yang kekal, dia harus tidak ada dosa sama sekali. Makanya hukum Taurat diberikan supaya mereka, kalau mereka sempurna dalam hukum Taurat, maka mereka selamat. Tapi pada kenyataannya enggak ada. Karena Alkitab bilang, kamu bikin 99, satu enggak bikin, yang 99 hangus. Makanya mereka yang namanya syariat itu saudara, tujuannya apa? Supaya menjaga, supaya jangan bikin dosa. Makanya bersyukur kita gak hidup dalam syariat lagi. Kenapa? Karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bayangkan saudara, kalau kita hidup dalam syariat, melengos dikit lihat, melengos lagi bahasa, melirik lihat perempuan, langsung dicungkil matanya saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Bayangkan saudara, hukum seperti itu. Tapi pada prakteknya nggak bisa. Semakin banyak hukum, maka semakin banyak pelanggaran. Maka yang ada harus apa? Dia yang kudus itu. Makanya di ayat yang keberapa dikatakan, sebab dengan ayat berapa itu tadi? Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya dalam daging. Karena yang mau ditebus daging, yaitu saya dan saudara. Makanya perjamuan kudus ini gambaran dari
kita hidup di dalam daging anak Allah yang sudah menebus saya dari dosa. Katakan amin. Katakan yes. Jadi saudara kalau makan ini, saudara, yang ada di pikiran kita, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena oleh dagingmu kita yang tadinya gak layak sudah dilayakkan. Haleluya. Kalau saudara paham ini, wah, ada pengharapan dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, mengapa Christ in you the hope of glory? Supaya memampukan kita memiliki potensi untuk menggenapi model hidup yang dirancang oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi bagian yang kedua, kenapa sih harus Christ in you the hope of glory? Karena hal ini penting untuk apa? Memampukan kita. Christ in you, Kristus di dalam saya, Kristus di dalam kamu, Kristus di dalam kita akan memampukan kita untuk apa? Memiliki potensi untuk menggenapi model hidup yang dirancang oleh Tuhan. Katakan amin. Kejadian 1 ayat 26. Ayat-ayat ini seringkali kita baca, saudara, tapi kadang-kadang kita tak mengerti. Ayat 26, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Katakan amin. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, menurut model. Untuk apa? Karena ada ketika kehidupan Allah ada dalam hidup saya dan saudara, ingat. Sekali lagi bilang, katakan ingat. Ketika kehidupan Allah, Christ in you. Karena kan ayat 26 dikatakan gini, baiklah kita. Itu kan bicara tentang jamak, di mana Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, mereka bersepakat untuk menciptakan manusia. Siapa Firman? Yesus Kristus yang akan menjadi Kristus nanti. Makanya mengapa harus Christ in you? Karena ternyata ada, kalau kita memiliki Kristus di dalam kehidupan saya, artinya kehidupan Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Maka kita memiliki potensi yang besar. Potensi apa? Untuk menggenapi akan rancangan Allah. Apa rancangan Allah itu? Supaya kita to rule and to reign. Supaya kita berkuasa dan memerintah. Tahun 2026 tadi saya sudah katakan, kesukaran banyak, tapi kalau kita ada dalam Christ in you itu, saudara, potensi Allah, sifat-sifat Allah ada dalam kehidupan kita. Salah satu sifat Allah yaitu berkuasa dan memerintah. 2026 kita akan tidak terasa, saudara. Kita pasti akan bisa melewatinya. Tidak dengan, firman Tuhan katakan, bukan dengan penghukuman, bukan dengan kerja paksa, bukan dengan jerih lelah, tapi kita akan melewati. Sama seperti Nuh yang hanya akan menonton saja. Orang akan bergelimpangan, kematian akan berdatangan, tapi kita hanya akan melihat saja. Haleluya. Kenapa? Karena kita sudah diangkat naik oleh Tuhan. Haleluya. Makanya level rohani kita harus naik, saudara. Haleluya. Bukan cuma sampai ke atas gunung, tapi Roh Kudus, air bagaikan Roh Kudus yang terus mengangkat kita naik tinggi, sehingga kita akan hanya melihat saja.
Haleluya. Haleluya. Jadi ini penting saudara bagi kita. Kalau Christ in you ada dalam kehidupan kita tadi apa? Supaya kita turun and to reign, berkuasa dan memerintah. Tetapi sayang saudara, sayangnya saudara, kalau kita tanpa Christ, tanpa Kristus, kalau Kristus tidak ada dalam kehidupan kita, Christ in us tidak ada dalam hidup saya dan saudara, maka apa yang menjadi firman Tuhan di ayat 26 ini, supaya kita berkuasa, memerintah, maka itu tidak akan tergenapi. Itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena artinya kita masih hidup dalam gambar Allah yang rusak. Kejadian pasal 3, di mana manusia jatuh dalam dosa itu. Makanya harus cepat-cepat tinggalkan itu. Kita harus berpindah tempat. Katakan sama-sama, saya harus berpindah tempat. Haleluya. Supaya apa yang menjadi rancangan Allah tergenapi atas kehidupan kita. Gambar yang rusak itu dipulihkan oleh Tuhan. Coba Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ayo baca sama-sama. Suara dengan nyaring, biar supaya saudara tangkap firman. 1, 2, 3. Sebab mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan amin. Ibrani 1 ayat 5. 2, 3. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Katakan amin. Tahu nggak, ayat ini membantah semua pernyataan-pernyataan dari tetangga. Allah itu tidak diperanakkan, tidak. Yesus, engkau telah kuperanakkan, aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Katakan amin. Haleluya. Yesus menjadi anak bukan nanti di Bethlehem, tapi dari kekekalan dia sudah direncanakan. Katakan amin. Haleluya. Saudara kalau mengerti firman Tuhan ini, wah luar biasa. Dikatakan tadi di ayatnya yang ke 29 tadi, sebab Roma 8 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Banyak orang gak ngerti ayat ini, tapi ingat, kita adalah generasi Kristus. Yesus menjadi yang sulung, dan saya dan saudara menjadi saudara-saudaranya. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara mengerti, wah nanti saudara, kalau belum mengerti katakan yes saja, nanti saudara dibukakan. Jadi ini penting saudara. Di ayatnya yang ke-29 tadi ayat 30, di mana kita dikatakan menjadi serupa dan segambar saudara dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Maksudnya apa? Kalau manusia Adam kan dia jatuh di dalam dosa kan. Tapi contoh, seumpama ini cuma andai-andai.
Kalau Adam tidak jatuh di dalam dosa, saudara, maka ini ya, kalau Adam tidak jatuh di dalam dosa, maka manusia Adam itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Katakan amin. Artinya seluruh keturunan Adam akan serupa dengan Allah semua. Haleluya. Tapi karena Adam jatuh, makanya keturunannya rusak. Gambar dan rupa Allah sudah tidak ada lagi. Coba Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Supaya takutnya saya salah. Ini. Perhatikan ayat ini. Setelah Adam hidup 130 tahun. Kenapa dia sudah hidup 130 tahun? Karena dia udah jatuh dalam dosa, maka sudah ada ruang dan waktu. Waktu dia belum jatuh dalam dosa, tidak ada ruang dan waktu. Waktu belum dihitung. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, maka disitulah waktu sudah mulai dihitung. Dan setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set kepadanya. Lihat, Adam memperanakan keturunan sudah bukan menurut gambar dan rupa Allah. Katakan amin. Coba ayat 1-nya. Inilah daftar keturunan Adam. Baca baik-baik ayat ini. Pada waktu manusia itu diciptakan. Siapa manusia itu? Adam. Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah kasih nama dia manusia, bukan Adam. Jadi guru sekolah minggu jangan salah. Siapa nama manusia pertama? Manusia itu nama yang Allah berikan. Jadi namanya manusia. Adam itu ketika dia sudah jatuh dalam dosa, makanya Allah bilang, dari tanah engkau akan kembali. Karena kata Adam itu artinya Adama. Adama itu artinya debu tanah. Ini hanya pengetahuan aja. Tapi sudah bertahun-tahun orang mau tanya, siapa manusia pertama? Adam. Manusia ya. Nama itu yang diberikan Allah. Nah, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Waktu mereka diciptakan, waktu mereka belum jatuh dalam dosa. Katakan amin. Saudara perlu tahu kan ini, makanya baca Alkitab supaya tahu. Haleluya. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, dia menciptakan mereka serupa dan segambar dengan dia. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, makanya di Kejadian 5 ayat 3, maka Adam setelah hidup 100 berapa? 30 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa, sudah bukan menurut rupa dan gambar Allah lagi, tetapi menurut rupa dan gambar Adam. Itu yang dinamakan dengan genetik. Itu yang dinamakan dengan DNA. Makanya kalau saya punya anak saya kenapa orang bilang, ih mirip bapaknya, mirip ibunya. Katakan amin. Karena genetik saya ada di dalam anak ini. Katakan yes. Itu secara natural. Makanya waktu kita percaya kepada Yesus Kristus tadi, di ayat tadi yang pertama yang saya bagikan tadi, coba kembali lagi 1 Yohanes 3 ayat 9 tadi, setiap orang yang lahir dari Kristus, dari Allah, tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat karena dia lahir dari Allah. Kemudian ayat berapa tadi? Roma 8 ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 9, langsung ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, kita sekarang yang berdosa, kenapa kita harus Christ in you? Supaya apa? Kita memiliki kembali benih ilahi, DNA Kristus. Apa itu? Spirit of Christ. Supaya apa? Saya dan saudara menjadi mulia kembali. Haleluya. Jadi yang pertama, kenapa harus Christ in you? Karena kita memiliki pengharapan. Ada pengharapan akan apa? Yang kedua, pengharapan akan kemuliaan Tuhan, di mana kita dipindahkan. Katakan amin. Kalau yang kedua, mengapa harus Christ in you? Supaya saya dan saudara dikembalikan untuk apa? Memiliki potensi untuk menggenapi model hidup yang dirancang oleh Tuhan. Kejadian 1 tadi ayat 26 dan 27, yaitu supaya turun and to reign. Katakan yes. Saudara nangkap, saudara paham? Yang paham bilang amin. Makanya roh kita harus baru. Katakan, roh saya harus baru. Roh Kristus, amin. Spirit of Christ itu harus ada dalam hidup saudara. Makanya Christ in you itu menjadikan saudara baru. Saya rindu tahun yang baru, Christ in you juga ada dalam hidup saudara. Karena roh Kristus yang memperbarui kehidupan saudara. Mulia itu maksudnya, mulia itu menjadi sama seperti Yesus. Kalau engkau masih Adam yang pertama, maka engkau tidak pernah akan jadi sama seperti Yesus. Maka mulia itu tidak akan pernah tergenapi dalam hidup saudara. Makanya kenapa harus Christ in you? Supaya engkau memiliki potensi Allah dalam hidup saudara, yaitu potensi mulia, yaitu yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Christ in you the hope of glory? Dikatakan di sana the hope of glory. Nah, ini adalah model kehidupan yang naik level. Katakan, kehidupan yang naik level. The hope of glory bicara kalau kita sudah memiliki Christ in you, maka the hope of glory juga menjadi bagian saya dan saudara. Apa itu the hope of glory? The hope of glory bicara tentang model kehidupan yang naik level menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Haleluya. Di mana kehidupan kita, kalau kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus, artinya kehidupan kita akan jauh naik lebih tinggi. Haleluya. Coba kita lihat Mazmur pasal 84. Jadi bicara hope of glory adalah model kehidupan yang naik level, yang menuju keserupaan Yesus yang lebih tinggi. 84 ayat 5. Mazmur 84 ayat 5. Ibu Gembala coba baca. Mazmur 84. Pakai mic Ibu Gembala. Ayat 5. Mana mic? Ayo ikuti Ibu Gembala. Kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayatnya yang kelima sampai ayat 7, itu ayat keempat itu. Oh, kalau di itu ayat 6 berarti. Ayat 6 sama-sama. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Katakan amin.
Jadi bicara tentang mengapa Christ in you the hope of glory, karena tadi kita udah bicara Christ in you dalam Kristus. Sekarang the hope of glory, apa maksudnya the hope of glory? The hope of glory bicara model kehidupan yang naik level, yang menuju kepada keserupaan Yesus Kristus yang lebih tinggi. Saudara katakan amin. Dikatakan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 kalau di Alkitab. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Menuju keserupaan dengan Yesus Kristus pasti naik. Katakan amin. Haleluya. Coba Mazmur 110 ayatnya yang pertama. Sampai ayat yang keempat. Coba baca. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu ada diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Terus. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Kau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita lihat mengapa Christ in you the hope of glory, yaitu bahwa Tuhan ingin supaya model kehidupan kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang naik lebih tinggi. Artinya kehidupan kita harus naik level. Amin. Orang yang naik level, dikatakan tadi di Mazmur 84 ayat 8, dikatakan dia akan berjalan makin lama makin kuat. Beda dengan orang sekarang. Semakin jauh perjalanannya, maka makin capek, makin lelah. Tapi orang yang memiliki the hope of glory itu makin lama berjalan makin kuat. Karena dia tahu dia harus naik ke Sion. Amin. Dia harus naik level. Katakan yes. Jadi ini penting bagi saya dan saudara. Bilang sama-sama ini penting. Makanya Christ in you the hope of glory harus menjadi bagian saya dan saudara. Katakan amin. Jadi yang pertama tadi apa? Kenapa harus Christ in you the hope of glory? Kenapa? Apa yang pertama tadi? Menjadikan kita punya harapan. Bilang kiri kanan, kamu punya pengharapan dalam Kristus. Makanya bertobat saudara. Katakan saya harus bertobat. Jangan cuma ibadah-ibadah, jangan hanya melayani, tapi hidup tanpa pertobatan. Tahun yang baru, saudara harus bertobat. Christ in you, saudara. Masa ada Yesus Kristus dalam hidup saudara, tapi saudara masih bikin dosa? Itu kan jadi tanda tanya. Berarti saudara nggak takut Tuhan. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu kenapa morat-marit hari-hari ini. Kenapa hidupmu masih depresi, jatuh bangun? Karena kau nggak menghargai Tuhan dalam hidup saudara. Engkau yang masih melakukan dosa di dalam tubuhmu, bertobat. Bilang sama saya harus bertobat. Karena ada Kristus dalam hidup saudara. Jangan hanya bikin resolusi, goal setting saya tahun baru. Tuhan, saudara ada baca gak tulisan Bapak Gembala? Orang tiap tahun bikin perencanaan. Saya mau makin. Tunjukkan itu. Makanya bangun kesadaran, ada Tuhan dalam hidup saya. Kalau ada Tuhan dalam hidup saya, saudara pasti nggak mau bikin dosa. Masalahnya Tuhan itu nggak kelihatan secara kasat mata. Beda dengan pejabat. Saudara kalau seandainya masuk, umpama contoh nih, masuk ruang presiden,
Hanya masuk dalam ruang presiden, mau bergerak aja pasti saudara segan, saudara. Benar? Mau bikin repot, jangan-jangan ini kesalahan nanti. Wah, ada protokolernya, ada SOP-nya dari segala macam. Tapi saudara, di dalam hidup saudara ada Tuhan, tapi saudara mengabaikan Dia. Makanya kehidupan di saudara ya begitu, tahun demi tahun ya begitu. Kalau dengar firman keras, ngambekan. Mau gembala ini ngomong selalu nyinggung. Nah, ya karena kau nggak bertobat, makanya firman datang dalam hidup saudara. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau firman datang, relakan hatimu dan bertobatlah. Katakan amin. Udah relakan tapi nggak mau bertobat. Metanoia, bertobat, metanoia. Berbalik arah. Oh iya, tadi saya salah. Balik. Katakan amin. Seri 2026 ini menjadi tahun terobosan bagi kita. Tahun akselerasi. Menjadi tahun akselerasi bagi saya dan saudara. Untuk apa? Kita mau naik level. Katakan saya harus naik level. Katakan yes. Yang kedua apa tadi? Mengapa harus Christ in you the hope of glory? Supaya memampukan kita memiliki potensi. Bilang sama-sama. Supaya saya memiliki potensi untuk menggenapi rancangan Allah dalam hidup saya. Amin. Model hidup yang dirancang oleh Allah. Apa itu model hidup rancangan Allah? To rule and to reign. Hidup dalam kuasa, hidup dalam pemerintahan. Artinya bukan engkau berkuasa atas istri saudara, enggak. Para suami-suami bukan, firman Tuhan saya turun lagi, saya berkuasa. Bukan. Tapi berkuasa atas kehidupan saudara. Model kehidupan saudara. Di mana yang saudara harus kuasai pertama apa? Hidup saudara. Bukan menguasai orang lain, hidup saudara dulu yang saudara kuasai. Karena yang paling sulit kita taklukkan apa? Kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita menguasai orang, tapi hidup kita nggak bisa kita kuasai. Haleluya. Bilang, saya harus turun and to reign atas diri saya. Kalau engkau sudah bisa berkuasa atas kehidupan saudara, semua yang ada di luar itu kecil itu. Kecil itu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara bisa melewati. Kalau cuma bicara tantangan, obstacle, saudara bisa lewati itu semua. Asalkan apa? Hidupmu dulu yang kau bereskan. Amin. Karena ada potensi besar dalam hidup saudara. Kehidupan ilahi ada dalam hidup saudara. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Mengapa Christ in you the hope of glory? Karena the hope of glory adalah model kehidupan yang naik level untuk menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Dimana kalau kita sudah menjadi serupa dengan Yesus Kristus, kita akan diangkat lebih tinggi. Amin. Sehingga kita berbeda dengan orang lain. Apa? Orang lain dalam kelemahan, kita dalam kekuatan. Amin. Tahun 2026 kita harus naik level menjadi serupa dengan Yesus Kristus, the hope of glory. Yaitu apa? Ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita selalu naik lebih tinggi. Seperti Yesus Kristus yang jauh lebih tinggi. Kehidupan kita akan terus naik. Dia akan, apa dikatakan dari ayat, berbahagialah. Coba saudara baca ayat 6 itu. Keren saudara. Mazmur 84 tadi ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Katakan amin. Yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah baka. Lembah baka ini bicara tentang suatu hal yang nggak baik, kedukaan, kematian, bahaya, mara bahaya, kesusahan. Tapi lihat,
Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang bilang kesukaran. 2026 menjadi tahun berkat bagi kita. Amin. Kenapa? Karena open heaven menjadi bagian kita. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Karena kita tahu kita harus terhubung di rumah Allah. Kekuatan kita mulai dari Sion. Sion bicara tentang apa? Bukan di sorga. Sion itu ada di bumi. Amin. Sion itu bicara apa? Rumah Allah. Kenapa rumah Allah? Karena di rumahnya engkau mendapatkan asupan. Karena dari rumahnya engkau mendapatkan makanan. Itu banyak sekali ayat-ayat. Karena dari rumahnya engkau akan mendapatkan segala hal-hal yang melimpah yang Tuhan siapkan. Di mana? Mulai dari rumahnya. Makanya tahun 2026 makin setia beribadah, makin setia terhubung di rumah Allah. Amin. Bapak Gembala udah kirim stiker siap terhubung. Saya mau siap terhubung di rumah Allah. Katakan yes. Bilang kiri kanan kamu, 2026 harus makin setia beribadah. 2026 harus terus terhubung dengan rumah Allah. Karena dari rumah Allah saudara mendapatkan firman-firman kerajaan yang akan menjadi asupan bagi kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari. Haleluya. Saya undang